Pemirsa, kami ajak Anda melihat situasi terkini arus balik di sejumlah lokasi. Sudah ada Arneta Butar-Butar dari Stasiun Senen Jakarta dan Rizky Naziah dari Pelabuhan Bakaheni. Kita akan ke Arneta terlebih dahulu. Arneta, hingga sore hari ini bagaimana suasana arus balik di Stasiun Senen? Ya, selamat sore Eva dan juga pemirsa. Di H+5 pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, untuk volume penumpang KAI Daob 1 Jakarta ini volumenya terus mengalami peningkatan, baik kedatangan maupun juga keberangkatan. Karena memang PT KAI memprediksi sendiri bahwa arus kedatangan ini akan terjadi secara merata dari tanggal 3 hingga 7 April. Dan memang untuk hari ini bahwa untuk di KAI Daob 1 Jakarta sendiri sebanyak kurang lebih 52.060 orang penumpang yang tiba di KAI Daob 1 Jakarta, di mana 18.580 penumpang ini tiba di Stasiun Senen yang juga masih cakupan dari KAI Daob 1, dan angka tersebut lebih banyak kalau dibandingkan dengan Stasiun Gambir yang hanya 16.049 penumpang, dan sementara itu untuk penumpang lainnya akan turun di stasiun-stasiun lain seperti di Stasiun Cikarang, Cikampek, Stasiun Bekasi, dan juga Jatinegara dan Karawang. Dan memang saat ini di Stasiun Senen, kalau bisa kita saksikan bersama-sama di belakang saya, merupakan kedatangan dari kereta api jarak jauh, di mana sejak pagi hari tadi ini penumpang sudah mulai banyak berdatangan dari beragam destinasi, di mana rute kedatangan paling banyak ini dari daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga di Surabaya. Dan selain itu memang PT KAI juga memprediksi bahwa puncak arus balik sendiri akan terjadi secara merata dari tanggal 3 hingga 7 April, dan lantaran hal tersebut dikarenakan menurut Humas PT KAI ini terjadi karena kebijakan work from anywhere yang mengakibatkan para pemudik ini bebas memilih untuk tanggal pulang karena libur anak sekolah juga yang masih panjang. Dan juga memang selain itu puncak tertinggi dari periode 3 hingga 7 April yang diprediksi merata ini kemarin sempat terjadi di hari Jumat pada tanggal 4 April, di mana di 4 hari pasca Lebaran ini penumpang yang datang ke KAI Daob 1 Jakarta ini lebih tinggi dibanding hari ini, yakni sebanyak 52.506 penumpang dan 18.000 pemudik ini tiba di Stasiun Senen. Dan memang dari angka tersebut tingkat okupansinya ini cukup tinggi, dan juga selain itu memang selain kedatangan juga keberangkatan di Stasiun Senen ini juga cukup terjadi, juga cukup tinggi volumenya, di mana rute keberangkatan dari KAI Daob 1 ini ada sebanyak 33.045 kursi dari kursi yang tersedia yakni 49.184 kursi, di mana untuk Stasiun Senen ini di angka 18.580 penumpang yang baru akan mudik ke kampung halamannya di H+5 Lebaran. Dan memang dari hari kemarin juga penumpang yang berangkat ini cukup tinggi dengan tingkat okupansi sebanyak 83%, dengan total kursi yang terjual ini di 22.752 dari kursi yang tersedia sebanyak 27.316 kursi. Dan hal tersebut juga menandakan bahwa penumpang yang berangkat di 4 hari pasca Lebaran juga masih terbilang tinggi baik dari hari kemarin maupun hari ini. Karena memang untuk di gate keberangkatan sendiri, di keberangkatan gate 1 maupun gate 2 di untuk kereta api jarak jauh ini kami masih melihat banyaknya terjadi antrian dari para pemudik yang menunggu masuk ke dalam peron dan mengisi kursi-kursi tempat duduk, kursi-kursi ruang tunggu. Bukan hanya di gate dekat peron, di luar gate pun juga kursi-kursi ruang tunggu yang diisikan oleh para pemudik yang baru berangkat di hari ini juga terlihat masih cukup tinggi, karena memang masih banyak para pemudik yang memilih untuk berangkat di hari ini. Dan memang usai Lebaran kemarin juga PT KAI juga mengaku akan terus berfokus pada penumpang yang datang, karena memang untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di dalam stasiun kereta api karena akibat penumpukan dari kendaraan penjemputan yang menunggu dari para penumpang yang baru datang di Stasiun Senen. Demikian, kembali ke studio Eva. Baik, dari Arneta kita akan ke Rizky Naziah. Rizky, apakah puncak arus balik sudah terjadi di Pelabuhan Bakaheni? Ya,
Ya, baik Eva dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakaheni, di mana untuk pantauan arus balik H+5 setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Pelabuhan Bakaheni ini memang saat ini terpantaunya masih terpantau kondusif. Memang tadi sempat terjadi beberapa antrean dari kendaraan, namun memang tidak sampai membuat kepadatan. Ya, ini merupakan Di sebelah kiri saya ini merupakan kapal feri yang nantinya yang biasa mobil-mobil tersebut itu akan naik ke mobil tersebut itu menunggu 30 menit sebelum nantinya mereka akan diseberangkan nih dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak seperti itu. Dan kalau misalkan Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan kapal feri untuk tiket ekspres yang biasanya dijual oleh pihak ASDP. tiket ekspres yang dijual oleh pihak ASDP yang mana nantinya untuk prosesnya sama, nantinya mobil-mobil kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 itu akan mengantri terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak. Dan memang saat ini seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan antrean masuk ke dalam kapal yang mana untuk saat ini memang lebih teratur jika dibandingkan tahun lalu, yang mana jika kita lihat untuk antriannya sendiri ini terlihat teratur itu dikarenakan pihak ASDP yang menerapkan kebijakan untuk menjual single ticketing system dan juga diskon tarif 21 hingga 36% untuk segala jenis tiket yang diterapkan. Memang untuk antriannya Sehingga memang untuk antriannya warga ini tidak perlu mengantri lama seperti itu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya nih terkait kira-kira berapa lama sih pemudik ini yang ingin menyeberang itu menunggu, kira apa yang membuat mereka akhirnya berbeda gitu ya. Saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada salah satu pemudik nih. Halo. Halo Bapak. Halo. Ya, Bapak namanya siapa Pak? Namanya Sam. Oke. Iya. Pak Sam, ini udah nunggu berapa lama nih Pak? Saya udah nunggu dari 4 jam. Oh 4 jam ya, lumayan lama ya. Lumayan. Bapak nih mudik dari mana mau kemana? Dari Pasir Sakti mau ke Tanjung Priuk. Oke. Mm-mm. Pak, ini kalau misalkan dilihat, Bapak kemarin tahun lalu ikut mudik juga nggak? Ikut mudik. Oke. Mm-mm. Kalau misalkan untuk ngantri lamanya ini lebih lama mana? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu. Kenapa tuh Pak? Kalau bisa jelasin. Kalau tahun lalu kan eksekutif kan harus eksekutif ya. Kalau sekarang kan biarpun tiketnya reguler tapi kita bisa naik eksekutif. Itu perbedaannya. Oke. Jadi Mm-mm. lebih terbantu ya Pak? Iya, lebih terbantu Oke. sekarang. Kalau misalkan Bapak sendiri nih, ini kan lebih menyeberangnya. Karena hari Senin saya udah masuk kerja. Untuk hari Seninnya. Ini sama keluarga Pak? Keluarga semua. Ini istri, anak, Oke. ini tante, Iya. saya. Berarti semuanya emang masuk kerjanya di Senin ya Pak ya? Iya, Senin. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Iya, waktunya. siap, terima kasih. Jadi itulah pemirsa tadi sedikit perbincangan kami dengan H+5 setelah Lebaran itu dikarenakan mereka memang masih kerjanya yang nanti dimulai pada hari Senin. masuk kerja Mereka juga mengaku bahwa untuk tahun ini itu lebih mereka juga jika dibandingkan dengan tahun lalu. yang dijual oleh pihak ASDP sehingga membantu mereka untuk lebih terbantu gitu untuk menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak ini, Eva. Baik, kita akan juga memantau bagaimana kondisi arus balik di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Belinda Firda. Belinda, bagaimana pantauan arus balik di Bandara Juanda? Eva dan pemirsa, selamat sore. Pantauan kami untuk masa arus balik di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur ini tampak mengalami peningkatan jumlah penumpang setiap harinya. Kalau kita melihat data sejak tanggal 3 hingga per hari ini tanggal 5, ini setiap harinya setidaknya ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 5%.
Kalau kita melihat data di tanggal 3, ini setidaknya ada lebih dari 39.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Sementara di tanggal 4 kemarin ini ada peningkatan 5% sebanyak lebih dari 41.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari bandara. Sementara ada perbedaan jumlah kalau kita melihat detail angkanya Eva dan juga pemirsa. Kalau di tanggal 3 ini lebih didominasi atau lebih banyak penumpang yang tiba di Bandara Juanda, sementara per hari kemarin hingga hari ini lebih banyak untuk penumpang yang meninggalkan area Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Memang kalau kita melihat ini sebagian masyarakat sudah kembali atau sudah bersiap untuk kembali beraktivitas di masa arus balik kali ini, karena memang per data 14.30 hari ini di tanggal 5 April tadi setidaknya pergerakan penumpang sudah tercatat ada lebih dari 22.000 dengan jumlah untuk keberangkatan yakni lebih dari 13.000. Dan diprediksi angka ini masih akan terus meningkat, Eva dan juga pemirsa, hingga malam hari nanti, karena di jam siang menuju sore sudah menyentuh angka 22.000. Ini diperkirakan hari ini juga lebih dari 40.000 penumpang akan berangkat maupun tiba di bandara. Dan balik ini diperkirakan akan terjadi pada hari lusa dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 penumpang. Dan untuk mengakomodir lonjakan jumlah ini setiap harinya akan ada extra flight yang disiapkan untuk para penumpang. Sementara demikian kembali ke studio, Eva. Belinda Firda, Rizky Naziah, dan Arneta Butar-Butar. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.